Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Mayang Putih Ivani dari jurusan Sastra Indonesia angkatan 2023. Saya berasal dari kelompok 25 MRI. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai pinjaman online secara ilegal. Teman-teman ada yang tahu apa itu pinjaman online secara ilegal? Mari kita bahas selanjutnya. Pinjaman online ilegal adalah pinjaman yang tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Pinjaman ini biasanya memiliki bunga yang lebih tinggi dan kurang terjamin. Ciri-ciri pinjaman online ilegal yaitu tidak terdaftar atau tidak berizin oleh OJK, menggunakan SMS atau WhatsApp dalam memberikan penawaran, pemberian pinjaman yang begitu mudah, bunga atau biaya pinjaman serta denda yang tidak jelas, ancaman teror, intimidasi, pelecehan ke peminjam yang tidak bisa membayar. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal? Faktornya yaitu membayar utang lain, latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dana cair lebih cepat, kebutuhan mendesak, serta literasi pinjaman online rendah. Apa dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Berikut dampak negatifnya. Yang pertama yaitu tingginya suku bunga, memperburuk kondisi keuangan, adanya denda dan biaya tambahan, pengaruh buruk pada kredit skor, serta adanya risiko penipuan dan identitas dicuri. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus berhati-hati dalam menyikapi modus investasi oleh oknum tertentu dengan iming-iming imbas hasil tinggi dalam waktu singkat. Akhir 2022 kemarin saja contohnya, ratusan mahasiswa di Bogor terjerat pinjaman online dengan modus investasi berujung pinjol dengan bunga yang fantastis. Bagaimana sih cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal? Cara menghindarinya yaitu cek di website resmi OJK, lihat transparansi bunga, jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa, pastikan rekam jejak digitalnya, cek aplikasi atau situsnya, gunakan identitas digital. Nah, jika sudah terlanjur pinjol, hal yang kita lakukan yaitu segera melunasi pinjaman, melaporkan pinjol kepada Satgas Waspada Investasi, hentikan upaya pinjaman baru untuk pinjaman lama, blokir jika penagihan tidak beretika seperti teror, intimidasi, dan pelecehan, dan laporkan ke polisi.